Saya Muhammad Faris 9. Oh, berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3. Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian, anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya berzina aja, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosa dulu. Mau kan menanggung dosanya? Setuju ya anak-anak kalian yang mau nikah. Kalau tak setuju dengan calonnya, buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akan nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju. Sudah. Yang ketawa yang anak-anak pula. Lagi masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kan. Apa yang harus dilakukan anak kalau orang tua membuang anaknya? Dibuangnya anaknya dalam kardus, diletakkannya di depan toko, menangis bayi itu, diambil lah sama yang punya toko, dijaga. Bingungnya pas membuat akte kelahiran. Bin siapa Pak? Bin kardus. Dibuangnya anak itu, pas anak itu sudah sukses, barulah dia datang. Akulah omakmu, ayahmu yang dulu membuang engkau dalam kardus 28 tahun yang lalu. Pernahkah anak itu minta masuk ke dalam rahimmu? Tidak. Siapa yang meniupkannya ke dalam perutmu? Allah kirim malaikat. Hai malaikat, bawa ruh ini masuk ke dalam perut. Makanya berapa banyak orang ingin punya anak, sampai operasi, sampai bayi tabung di Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu tabung-tabung 9 kilo saya kenal. Tiba-tiba kalian begitu punya anak, kalian buang. Sedangkan membuang sampah di jalan saja ditangkap polisi di Singapura. Membuang puntung rokok, membuang permen karet. Ini membuang anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jaga amanah ini. Man 'ala thalatha banatin. Siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa adabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, dalam kurung anak remaja muslim nurul huda. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kau bangun ruku, meninggal, tinggal. Kau punya mobil, meninggal, mati, tinggal. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak soleh. Oleh sebab itu hati-hati yang dititipkan Allah amanah anak, bawa dia pengajian, masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, daftarkan ke pondok pesantren. Yang anak perempuan suruh latih dia pakai jilbab panjang. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak begitu kata orang lain. Kalau hendak membentuk bulu, biarlah dari rebung. Alhamdulillah malam ini anak-anak muda ini semuanya dapat pahala, kakinya dapat pahala, tangannya dapat pahala, HP-nya pun dapat pahala, walaupun casingnya speeder. Mantap anak mudanya. Saya pun semangat, ini kan anak muda ini. Semangat berapi-api malam ini kan anak muda. Kalau diturutkan susah hati sedang risau. Anak muda. Untungnya saya tengoknya anak muda. Kalau sempat lah awak sama aku. Udahlah awak senang
stres. Yang ditengok pula orang-orang udah mau diteng-teng malaikat maut. Aku ceramah. Assalamualaikum. Aku sebentar ya Pak. Tolong tahap aku begitu nengok anak muda ini bangkit. Datang pula ketua panitia. Oh gitu tadi saya mau maju. Takbir. Saya mendengar takbir tadi, saya takutkan berpecah kaca-kaca. Luar biasa terjadi perbohongan. Dulu setahu saya perbohongan ini, asal kami dari Kisaran mau ke Medan, dari Medan mau ke Kisaran, setahu saya perbohongannya cuma sup ayam sama minum jus pokat sama jus mangga. Rupanya dari makanan yang halal tadi lahirlah generasi-generasi muda menjadi harapan agama. Ustaz ngomong ini bahasa basi ya pasti. Kami yang tuan rumah ini masa hidup tidak lama lagi. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24 tahun. Lama lagi. Saya umur 42, mati umur 63 kali ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai berarti tinggal 21 tahun. 21 tahun. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Yang masa hidupnya masih panjang nih. Inilah calon bupati Sergei. Calon kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, jadi supir angkot. Memang supir angkot, tapi semua angkot di Sumatera Utara ini punya dia. Pas bilang punya semua, baru boleh bilang. Bagaimana hukum sholat kita? Gimana hukumnya sholat kita kalau kurang khusyuk karena tetangga kita bau badan? Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah atau thawman bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Falyatazil masajidana, jangan masuk ke masjid kami. Habis makan bawang merah, bawang putih, belum gosok gigi masuk ke masjid. Ayatnya turun lebih masuk. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut. Makanya Nabi mengatakan laula an asbuhana ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, suruh mereka bersiwak, menggosok gigi. Makanya kadang imam-imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabligh mengantongi siwak saja. Luruskan salat, luruskan salat. Sunnah. Dan kalian ketawakan sunnah berkah mulut. Bersiwak sebelum sholat. Orang Islam gosok gigi sehari 5 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan, sama mengajari tim berenang. Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut. Bau, adapun bau badan, mana menghilangkannya? Makan garam Inggris, broklat. Tapi kalau udah makan itu pagi, sehari itu jangan pergi karena mencret. Jadi rupanya saluran usus kita ini, cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak, maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor, sampah busuk. Maka kalau dimakan itu dicucinya usus ini bersih. Setelah bersih hilanglah bau. Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampo, karena sampo itu kepangi. Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun. Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun, mati keracunan. Dengan cara membersihkan usus tadi, setelah bersih hilang bau badan. Ada orang bau badan. Kalau ada orang susah mati, dekat dengan dia, sesak nafas mati. Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita, Pak Ustaz?
Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal itu adalah hati. Adalah tempat Tuhan, tempat aku meminta. Saya kan tak mau sih buat album ini, kalau mau mati artis-artis dulu. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, wa min syarri itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran itu hasidin? Ada baris bawah hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan langsung buka Quran. Ini lahir anak buka Quran. Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang menengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Oke, kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawan, hantu. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelaminan, lewat depan pelaminan doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang. Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan itu berdoa juga, cuman gigi rapat. Ibu juga jangan hasad. Bu, ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya. Yang kemarin satu kelas sama anak ibu? Iya. Kok anak dia nikah dulu? Iyalah, dia pakai pendek. Dia pakai dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kenapa belum nikah juga? Mandul. Itu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah ini, mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weekend. Apalagi dibangunkan mercuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik, tinggalkan dia. Hijrah. Kau cari kawan remaja masjid Nurul Huda yang baik-baik. Karena kalau kau tetap sama dia,
walaupun kau tak pakai sabu-sabu, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN, ketangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubahat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka? Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus, yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan ini? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut, ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah tak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Tetap main futsal tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik dan tidur. Capek mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outboard, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu tentang pedetek, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh apa yang tak terbuka. Saya kalau diajak anak-anak muda naik motor, bangkit semasa. Rasa umur 25 rasa. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi aja. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang tinggi. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup, punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru plan menikah. Tausiahnya Ustaz Abdul Somad, nasihat pernikahan. Buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akan 50 orang. Buat nikah masal, tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau ikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal ini? Setuju tak anak muda? Nanti kita tetapkan tanggalnya. Siap? Tanggalnya siap, perempuan tidak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malam ini. Kalau tak mau saya pinangkan, Ustaz Iqbal pinang, ketua panitia pinang. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya pinangkan nanti takutnya saya yang diterima. Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda di Simpang 3 Perbongan, kalau bisa terima. Sebentar ya Ustaz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya, nak, itu ada orang bilang, kau mau yang mana? Mau yang satu aja lah. Apa yang saya nolaknya kan? Kira-kira dari 3 ayat yang kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan. Jadilah orang beriman. Setelah beriman takut pada Allah, istiqamah jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu tetap bersaudara dalam tuntunan Quran dan Sunnah dibimbing oleh ulama. Jangan caci maki, sumpah serapah, berkelahi hingga rusak persatuan. Ingat nikmat Allah terbesar selamat dari api neraka, karena hati sudah ditundukkan menjadi bersaudara. Tak cukup hanya sekedar bersaudara. Setelah bersaudara membuat komunitas hijrah, membuat komunitas ibu-ibu pengajian, membuat komunitas bapak-bapak. Setelah itu laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu kita laksanakan, fa ulaika humul muflihun, maka kita termasuk
termasuk orang yang menang, tapi kita tak sombong, kita mesti memohon pertolongan Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalih.